Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Arif Putra Soaib dari Prodi Keperawatan Kelas A 2023. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme peredaran darah pada manusia. Sistem peredaran darah manusia adalah sistem peredaran yang tertutup. Bagian tubuh terbagi menjadi dua, yaitu kanan dan kiri. Dilihat dari letak jantung, itu ada dua, bagian atas atau superior dan bagian bawah atau inferior. Pada mekanisme peredaran darah ini, ada yang berwarna merah, ada juga yang berwarna biru. Yang berwarna merah banyak mengandung O2, sedikit CO2. Yang berwarna biru banyak mengandung CO2, sedikit O2. Oke, kita mulai dari mekanisme peredaran darah kecil, yaitu dimulai dari ventrikel kanan. Nah, ventrikel kanan fungsinya memompa darah dari jantung ke paru-paru. Jadi sebelumnya jantung akan mengalami yang namanya kontraksi. Jadi kontraksi itu terjadi karena adanya berupa denyutan dari otot jantung. Setelah jantung mengalami kontraksi, ventrikel kanan akan memompa darah ke paru-paru melalui katup tricuspidalis dan diteruskan ke arteri pulmoner. Arteri pulmoner adalah pembuluh darah yang meninggalkan jantung masuk ke paru-paru. Nah, sebelum masuk ke paru-paru, itu terdapat yang namanya kutub pulmoner. Kutub ini berfungsi adalah untuk memisahkan agar darah yang dipompa dari ventrikel kanan yang dibawa masuk ke paru-paru itu tidak kembali lagi ke jantung. Dengan kata lain, katup sebagai pintu keluar masuknya darah. Nah, darah yang masuk ke paru-paru dilanjutkan ke kapiler paru-paru. Dalam kapiler paru-paru terdapat yang namanya alveoli yang berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas atau tempat penyaringan gas. Yang semulanya darah dialirkan ke paru-paru, banyak CO2 setelah disaring oleh alveoli berubah menjadi banyak O2. Sisa CO2 diekskresikan menjadi keringat atau urin. Setelah pertukaran gas terjadi, darah yang mengandung banyak O2 dibawa masuk kembali ke jantung, disebut vena pulmoner. Vena artinya pembuluh darah yang masuk ke jantung. Pulmo artinya paru-paru. Vena pulmoner artinya pembuluh darah yang masuk ke jantung. Darah yang ada atau berada di vena pulmoner akan diterima oleh jantung, tepatnya pada atrium kiri. Atrium kiri berfungsi sebagai menerima darah. Darah yang diterima dari atrium kiri dibawa masuk ke ventrikel kiri melalui katup mitra popudalis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem peredaran darah besar. Ventrikel kiri mengalami kontraksi. Jadi kontraksi itu terjadi karena adanya kontraksi berupa denyutan dari otot jantung. Darah yang berada di ventrikel kiri dipompa ke seluruh tubuh melalui katup mitra popudalis dan diterima serta disebarkan oleh aorta ke seluruh tubuh. Aorta merupakan pembuluh darah arteri besar. Aorta membawa darah ke kapiler-kapiler tubuh untuk dilakukan penyaringan. Darah yang tadinya banyak mengandung O2 menjadi banyak CO2. Kapiler tubuh bagian atas disebut kapiler superior dan kapiler tubuh bagian bawah disebut kapiler inferior. Letak kapiler superior terletak pada bagian kepala, dada, dan tangan, serta letak kapiler inferior terletak pada bagian perut dan kaki. Setelah darah masuk ke kapiler tubuh, darah diproses dari yang mengandung O2 menjadi banyak CO2. Sisa dari O2 diekskresikan atau dikeluarkan menjadi energi. Setelah darah mengalami pertukaran gas dan zat pada kapiler tubuh, darah dibawa kembali masuk ke jantung melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Vena cava superior adalah pembuluh darah balik bagian atas dan vena cava inferior adalah pembuluh darah balik bagian bawah. Setelah melewati vena cava superior dan interior, darah diterima oleh atrium kanan dan diteruskan ke dalam ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Nah, itu ada penjelasan saya tentang sistem peredaran darah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.